Baru 30 yang gabung ya. Baik teman-teman, dengar ya suara saya ya. Dengar Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, kita berdoa agar kegiatan diskusi kita berjalan lancar sampai akhir nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif Ibu Luki Nindirian di KMPD. Yang saya banggakan rekan-rekan kelas Y6A sekalian. Perkenankanlah nama saya Pujeko Santoso, perwakilan dari kelompok 4 yang akan memandu presentasi serta diskusi kita pada hari ini. Ini ada sebagian teman kita dari kelompok kita ini sedang menjalankan swab. Ada yang swab PCR, juga ada yang swab antigen. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan hasilnya nanti negatif dan segera diberikan kesehatan bagi teman-teman kita nanti. Amin. Allahumma amin. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kita yang dari minggu kemarin. Mohon perkenalkan, adapun anggota dari kelompok kami adalah Nadia Cahyaning Tias, Teguh Asmawati, Dela Rizky Pratami, Novia Ayu Widyasari, dan Riki. Yang nantinya kelompok kita akan membahas tentang perumusan masalah, kerangka berpikir, dan konsep dasar hipotesis. Sebagai susunan acara pada presentasi dan diskusi kita kali ini adalah pembukaan, kedua penyampaian materi, 3 sesi tanya jawab, yang keempat adalah masukan-masukan, yang kelima penutup. Memasuki susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita mulai presentasi dan diskusi kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 4 kepada Saudari Nadia Cahyaning Tias, dipersilahkan. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Cahyaning Tias. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perumusan masalah. Jadi masalah ini dapat diartikan sebagai kesenjangan atau penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang ada, antara teori dengan fakta, antara rencana dengan aksi, antara aturan dengan pelaksanaan. Nah, adapun sumber-sumber masalah dalam penelitian ini dapat kita ambil dari berbagai hal, diantaranya yaitu dari bahan bacaan atau pustaka, dapat berupa judul atau laporan penelitian, diskusi, seminar, pertemuan ilmiah, atau pengalaman. Nah, rumusan masalah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif secara garis besar ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu ada deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Nah,
Deskriptif itu apa sih teman-teman? Jadi deskriptif ini adalah rumusan yang mempertanyakan suatu keadaan variabel mandiri atau satu variabel maupun lebih. Dengan kata lain, peneliti tidak sedang membuat perbandingan atau mencari hubungan antar variabel. Contohnya gimana sih? Misalnya, contoh dari rumusan masalah deskriptif ini, seberapa tinggi minat orang Indonesia dalam mempelajari kebudayaan daerahnya sendiri? Atau bisa juga bagaimana caranya agar kebudayaan daerah yang beragam tidak asing digerus zaman. Lalu yang kedua ini ada asosiatif. Apa sih teman-teman asosiatif ini? Yaitu rumusan masalah asosiatif adalah rumusan penelitian yang mempertanyakan hubungan simetris atau sebab akibat dan interaktif atau timbal balik. Nah, hubungan simetris ini merupakan hubungan antar variabel yang munculnya secara bersamaan. Jadi maksudnya itu suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Hubungannya ini bukan karena sebab akibat, bukan juga karena saling mempengaruhi, melainkan kata kunci dari rumusan masalah bentuk hubungan simetris ini hanya kebetulan sebab munculnya bersamaan. Contohnya, adakah hubungan antara banyaknya bunyi burung perenjak dengan tamu yang datang? Nah, di sini ini tidak ada hubungan sebab akibat dalam rumusan masalahnya, tetapi berdasarkan kepercayaan masyarakat pedesaan setempat, khususnya misalnya Jawa Tengah, kalau di depan rumah ada bunyi burung perenjak, maka diyakinkan ada tamu. Atau misalkan di daerah Jawa Barat, kalau ada kupu-kupu hinggap di rumah, yaitu akan ada tamu. Jadi bisa disimpulkan kalau hubungan simetris ini seperti ingin menguji sesuatu yang dianggap hanya mitos atau pandangan masyarakat. Lalu ada hubungan kausal, yaitu hubungan antar dua variabel atau lebih yang bentuk hubungannya bersifat sebab akibat, saling mempengaruhi, sehingga ada variabel yang disebut sebagai variabel independen yang mempengaruhi dan variabel dependen, yaitu yang dipengaruhi. Contohnya misalnya seberapa besar peran medis dalam mencegah penyebaran hoaks tentang vaksinasi COVID-19, atau adakah pengaruh intensitas melaksanakan sholat tahajud terhadap akhlak siswa di sekolah. Nah, yang terakhir ini ada hubungan interaktif, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi. Jadi tidak diketahui mana variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Contohnya, misalkan hubungan antara kecerdasan dan kemampuan menyerap informasi. Dari dua variabel tersebut, bahwa kecerdasan mempengaruhi kemampuan menyerap informasi dan sekaligus kemampuan menyerap informasi mempengaruhi kecerdasan. Lalu yang terakhir ada komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang mempertanyakan sebuah perbandingan antara dua variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Contohnya, misalkan, adakah perbedaan prestasi belajar siswa yang sekolah di SMP negeri dan SMP swasta? Next, Kak. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri rumusan masalah. 1. Dibuat dengan kata-kata permintaan. Yang kedua, dibuat dengan kalimat pendek, padat, dan ringkas. Yang ketiga, memberikan pedoman atau titik sentral dalam kegiatan penelitian, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data dan menjawab dalam suatu pertanyaan yang diajukan oleh perumusan masalah. Yang keempat, Anda harus memfokuskan pikiran Anda pada topik yang harus ditangani.
Yang kelima, harus mempunyai suatu nilai penelitian. Yang keenam, perlu visibilitas. Yang ketujuh yaitu pertanyaan yang diajukan yakni harus sesuai dengan kualifikasi atau keterampilan peneliti. Selanjutnya, fungsi perumusan masalah. Yang pertama yaitu perumusan masalah ialah poin utama penelitian. Intinya adalah merumuskan masalah sebagai panduan untuk penelitian ini. Yang kedua, sebagai pendorong dalam kegiatan penelitian. Yang ketiga, perumusan masalah kualitas mengambil bentuk kalimat. Yang keempat, perumusan masalah padat, jelas, singkat, dapat memberikan petunjuk atau titik sentral dalam proses penelitian untuk mengumpulkan data penggunaan. Yang kelima, dapat memberikan petunjuk atau titik sentral dalam proses penelitian untuk mengumpulkan data penggunaan. Yang keenam, topik yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Yang ketujuh, topik yang dipilih harus memiliki peluang. Selanjutnya yang kedelapan, jawab pertanyaan yang diajukan dalam masalah. Yang kesembilan, dapat membantu Anda memikirkan masalah. Yang kesepuluh, masalah yang dirumuskan dibuat dengan pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan yang akan dirumuskan harus jelas dan tepat. Topik yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi penelitian. Yang ke-13, langkah-langkah untuk merumuskan masalah. Perumusan konten masalah menggambarkan keberadaan data untuk menemukan solusi untuk masalah. Yang terakhir, yang ke-15, topik harus menjadi judul dari sebuah proses penelitian. Selanjutnya yaitu cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, menuliskan dalam satu paragraf atau kalimat di mana masalah disajikan dalam pembaca sampai mencapai masalah. Yang kedua, sertakan frasa-frasa yang relevan seperti bagaimana, mengapa, dan apa. Yang ketiga, akhiri setiap pertanyaan spesifik dengan tanda tanya. Yang keempat, masalah dirumuskan dalam bentuk daftar pertanyaan atau paragraf. Yang kelima, perumusan masalah sering diungkapkan dengan menanyakan hubungan antar variabel dalam konteks tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, terima kasih Kak Teguh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini secara singkat dapat diartikan sebagai model sistematis dan terkonsep mengenai hubungan antar variabel penelitian yang akan diteliti. Nah, pendapat ini diperkuat lagi menurut Sugiono tahun 2009 adalah model konseptual mengenai bagaimana hubungan antar variabel dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Dalam penulisan hasil kerangka berpikir, sebaiknya disusun ketika kita sudah melakukan review atau analisis terhadap beberapa sumber referensi terkait penelitian kita. Jadi, kerangka berpikir ini berisi kesimpulan kita terhadap hasil penelitian yang sudah kita baca. Nah, di bagian kerangka berpikir ini juga tidak memuat kutipan apapun dari para ahli. Dan bagian ini juga khusus untuk menyampaikan uraian pendapat kita sebagai peneliti yang telah melakukan analisa dari berbagai sumber referensi. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini ada contoh diagram alir yang saya ambil dari bukunya ibu dosen kita yaitu Ibu Luki. Nah, di sini terdapat dua variabel. Untuk yang variabel X-nya ini tentang keterampilan berpikir kritis dan variabel Y-nya ini keterampilan pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk kotak-kotak kecil yang banyak ini, itu isinya adalah uraian pendapat kita yang diambil dari kajian teori atau hanya uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel. Dan kotak yang paling bawah atau yang paling akhir ini isinya adalah kedudukan antara variabel satu dengan variabel lainnya atau bisa dijadikan sebagai hipotesis.
Nah, sebelum kita membuat kerangka berpikir ini, sebaiknya ditulis narasinya terlebih dahulu. Untuk gambar yang tadi saya jelaskan, itu hanya memudahkan teman-teman untuk memahami komponen apa saja yang perlu ditulis dalam kerangka berpikir. Nah, kurang lebihnya contoh penulisan kerangka berpikir ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jika teman-teman mempunyai gaya tulisan yang berbeda, itu tidak jadi masalah ya, jadi boleh-boleh saja. Dan untuk bentuk kerangkanya pun boleh dibuat vertikal ataupun horizontal. Baik teman-teman, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dela, Kak Asma, dan Kak Nadia yang sudah memaparkan materi sebelumnya dengan sangat baik dan jelas. Semoga materi yang disampaikan bisa diterima dan dipahami oleh kita semua dengan optimal. Nah, oke, lanjut kepada materi berikutnya. Di sini bisa sama-sama kita lihat ya, di PowerPoint-nya itu terdapat diagram alir atau bagan yang menunjukkan alur atau proses penyusunan dari kerangka berpikir. Di antaranya yang pertama, kita lihat yang paling atas kolom yang besar itu tertulis variabel X dan variabel Y. Artinya kita diminta sebelum melakukan proses penyusunan kerangka berpikir ini, kita perlu menentukan yang namanya variabel X dan variabel Y yang akan diteliti. Karena untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam sebuah penelitian, nah kita harus menetapkan ini terlebih dahulu. Variabel penelitiannya baik itu jumlah variabel maupun nama atau jenis dari setiap variabelnya. Di mana selanjutnya nanti ketika sudah ditentukan nih variabel X dan variabel Y-nya, ini akan memudahkan peneliti dan juga mengoptimalkan kinerja peneliti dalam menyusun kerangka berpikir dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengajukan hipotesis. Nah, misalnya sudah terumuskan tadi dalam slide sebelumnya ya, judulnya itu adalah hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan keterampilan pengambilan keputusan pada siswa SMP, katakanlah SMP Negeri 2500 Jakarta. Nah, kira-kira dari judul tersebut kita harus paham betul mengenai berapa variabel yang terdapat pada judul tersebut dan apa jenis variabelnya yang ada dalam judul kita. Nah, kalau teman-teman lihat dari judul yang tadi, kira-kira ada berapa variabel sih yang diteliti pada judul yang disebutkan? Dan apa jenis variabelnya? Mohon di-unmute teman-teman. Silahkan direspon Bapak Ibu sekalian. 2 ya. Pia, suaranya ke-mute, Pia. Oke, benar. Tadi ada 2 variabel ya. Jadi ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ini sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, kelompok 3, di mana variabel independen posisinya itu selalu menempati di letak paling awal pada sebuah judul atau disebut variabel X, dan variabel dependen ini adalah variabel yang berada pada letak akhir di setiap judul penelitian ya. Nah, kalau misalkan variabel X-nya dalam judul tersebut itu adalah keterampilan berpikir kritis, sedangkan variabel dependennya itu adalah keterampilan pengambilan keputusan, gitu ya. Oke, kita lanjut kepada kolom yang berikutnya. Di situ tertulis ada membaca buku dan hasil penelitian. Nah, ketika tadi kita sudah berhasil merumuskan variabel dan juga menentukan variabel apa jenisnya, maka langkah berikutnya kita adalah mencari referensi terkait dengan penelitian yang kita ambil, baik itu dengan membaca buku maupun dengan mencari hasil penelitian yang relevan. Nah, buku-buku yang dibaca itu bisa berbentuk teks, kemudian ensiklopedi, kamus. Sedangkan hasil penelitian yang dapat dibaca itu seperti yang sama-sama kita ketahui bisa berupa laporan penelitian, jurnal ilmiah,
skripsi, tesis, dan juga disertasi. Oke, selanjutnya di kolom berikutnya ada deskripsi teori dan HP. HP di sini bukan handphone ya teman-teman ya, tapi hasil penelitian. Nah, ketika tadi kita sudah mencari referensi dari buku ataupun hasil penelitian, tentunya kita sudah baca dong ya. Nah, nanti ketika kita sudah baca, kita akan mengetahui teori-teori yang mana yang berkenaan dengan variabel yang kita teliti. Nah, di deskripsi teori ini isinya adalah mengenai definisi terhadap masing-masing variabel yang kita teliti. Kemudian kita juga mengungkapkan uraian mengenai ruang lingkup setiap variabel dan juga mengungkapkan kedudukan antara variabel satu dengan variabel yang lain dalam konteks penelitian kita. Nah, sedangkan dalam hasil penelitian, kita bisa mengungkapkan, menurut penelitian siapa, hasil penelitian mengungkapkan bahwa misalkan terdapat 70% siswa di SMPA mengalami kerendahan konsep diri atau 70% rendah diri. Begitu. Nah, karena memang kita tugas di proposal kuantitatif ini menurut arahan dosen kemarin tidak ada landasan teori, tapi saya sangat menyarankan teman-teman untuk tetap membuat landasan teori dari masing-masing variabel dan juga hasil penelitian yang ada. Atau teman-teman bisa membuat catatan kasar terlebih dahulu mengenai variabel yang kita teliti baik dari segi teori maupun juga hasil penelitiannya. Sebab kenapa? Ini akan berkesinambungan, berkaitan erat dengan langkah berikutnya dalam proses penyusunan berpikir. Nih, di mana yang kolom berikutnya ya, kolom bawahnya itu tertulis analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Nah, pada tahap ini peneliti itu melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Kalau kita tidak membuat catatan kasar tadi atau landasan teori yang tidak ditampilkan, walaupun tidak ditampilkan dalam proposal penelitian yang diminta oleh mata kuliah ini, kita tidak bisa memberikan analisis kita, karena nantinya pada tahapan ini itu kita diminta melakukan hasil analisis kritis berupa uraian pendapat mengenai teori dan hasil penelitian yang relevan tadi, karena sudah dikatakan bahwa dalam kerangka berpikir itu tidak memuat satupun kutipan dari ahli teori. Nah, perlu teman-teman ingat juga kalau kerangka berpikir ini walaupun namanya adalah kerangka bagi pemikiran, namun sebaiknya kerangka berpikir itu ditulis dalam bentuk narasi terlebih dahulu sebelum dituangkan kepada peta konsep atau diagram alir. Nah, narasi yang diungkapkan ini merupakan hasil analisis kita tadi terhadap sumber referensi atau landasan teori yang sudah kita kemukakan. Nah, dalam analisis ini, penelitian itu akan mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Oke, langkah berikutnya ada analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang diambil. Kalau dilihat dari namanya, komparatif itu artinya perbandingan ya. Jadi pada tahap ini kita sebagai peneliti itu melakukan analisis dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan juga membandingkan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Nah, melalui analisis komparatif ini, peneliti itu dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain, atau bisa mereduksi apabila teorinya dipandang terlalu luas. Setelah kita sudah melakukan analisis kritis dan juga komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian, selanjutnya kita sebagai peneliti bisa mulai melakukan sintesa atau menarik kesimpulan secara sementara pada kolom berikutnya ya. Nah, di mana perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain ini akan menghasilkan yang namanya kerangka berpikir.
di mana kerangka berpikir dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses penyusunan kerangka berpikir. Materi berikutnya mengenai hipotesis. Next slide ya, Kak Dela. Punten. Oke. Konsep dasar hipotesis. Oke. Hipotesis ini berasal dari dua suku kata ya, yaitu hypo dan juga tesis. Hypo artinya belum tentu benar, dan tesis artinya kesimpulan. Jadi, hipotesis ini adalah hasil atau kesimpulan atau dugaan sementara yang ditentukan dari sebuah penelitian yang memang belum diuji kebenarannya. Bagaimana cara membuktikan kebenarannya? Yaitu dengan cara menjalankan penelitian melalui pengujian tertentu. Nah, kalau di kuantitatif, biasanya instrumen atau alat ukur yang digunakan itu kuesioner. Kalau di kualitatif, ada yang masih ingat nggak? Alat ukur atau instrumennya itu apa? Sudah dijelaskan waktu itu sama Bu Lucy, kalau nggak salah ya, mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Ada yang Wawancara, observasi, dokumentasi. Oh, salah. Hah? Alat ukur dan instrumen dari penelitian kualitatif itu adalah manusianya atau peneliti itu sendiri. Jadi sebagus apapun wawancara yang digunakan, kalau penelitinya itu kurang kompeten, maka hasilnya akan mempengaruhi. Jadi instrumen atau alat ukur yang mempengaruhi penelitian itu dalam kualitatif adalah manusianya atau penelitinya. Sedangkan di kuantitatif, kuesionernya. Makanya kita diminta untuk merancang instrumen kuesioner dengan kata-kata yang betul-betul SPOK lah, itu ya disebutnya ya, gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui kebenarannya melalui pengujian tadi, maka kita bisa merumuskan mana hipotesis yang diterima dan mana bukti-bukti yang dapat disertakan. Oke, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai hipotesis, perlu kita ungkapkan terlebih dahulu nih ciri-ciri hipotesis menurut beberapa ahli. Yang pertama ada ciri-ciri hipotesis menurut Donald Ari ya. Donald Ari mengatakan hipotesis ini harus mempunyai daya penjelas. Kemudian hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan di antara variabel-variabel. Hipotesis harus dapat diuji dan bersifat testability. Testability ini artinya statement yang dinyatakan menggunakan kata-kata yang bersifat mempertanyakan suatu masalah. Kemudian hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada, dan hipotesis hendaknya sederhana dan seringkas mungkin. Sedangkan menurut Muhammad Nasir, ciri-ciri hipotesis itu adalah harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, harus sederhana, dan harus dapat menerangkan fakta. Oke, next slide, Kak Dela, punten. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh, baik secara positif atau secara negatif antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teori. Nah, jenis-jenis penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, ada ditinjau dari rumusannya. Yang pertama ada hipotesis yang ditinjau dari rumusannya ya, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD. Kemudian alternatifnya, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa. Kemudian jenis-jenis penelitian hipotesa ditinjau dari keluasan atau lingkup variabel yang diuji, ada hipotesis mayor dan hipotesis minor.
Nah, hipotesis mayor ini adalah hipotesis yang mencangkup kaitan seluruh variabel dan seluruh objek penelitian. Contohnya itu, adakah hubungan antara keadaan sosial ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa SMA, dan hipotesis minornya, kalau hipotesis minor ini adalah penjabaran dari hipotesis mayor yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor. Contohnya adalah, kan tadi sudah disebutkan hubungan antara keadaan sosial ekonomi dengan prestasi belajar siswa. Nah, sedangkan di keadaan sosial ekonomi itu bisa kita pecah lagi menjadi sub-sub baru. Biasanya keadaan sosial ekonomi ini dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, kemudian tingkat pendidikan orang tua, atau dan yang lain sebagainya. Pokoknya masih berkaitan dengan kesadaran sosial ekonomi tadi. Jadi antara hipotesis mayor dan hipotesis minor ini saling berkaitan. Nah, untuk jenis-jenis penelitian, dalam buku Buluki, dosen kita, itu ada jenis penelitian juga. Namun mohon maaf di PPT kami tidak tertulis karena ada satu dan lain hal. Jadi teman-teman bisa buka ya di halaman 28 mengenai jenis hipotesis berdasarkan rumusan masalah. Di situ tertulis jenis hipotesis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif ini adalah dugaan sementara pada rumusan masalah deskriptif yang biasanya itu digunakan pada penelitian survei. Contohnya, disebutkan hipotesisnya itu adalah motivasi belajar siswa di SMP AX rendah, atau kita bisa menyebutkan presentasenya. Motivasi belajar siswa di SMP AX ini termasuk pada kategori rendah dengan 70% gitu. Nah, selanjutnya ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini adalah dugaan sementara pada rumusan masalah komparatif karena sesuai dengan namanya. Jadi, metode penelitian komparatif ini juga menggunakan hipotesis komparatif yang biasanya membandingkan antara variabel yang sama tapi sampelnya berbeda. Misalnya, HA atau hipotesis kerjanya itu adalah terdapat perbedaan antara motivasi belajar siswa SMP AX pada kelas 7 dengan kelas 9. Sedangkan hipotesis nolnya atau H0-nya itu tidak terdapat perbedaan antara motivasi belajar siswa SMP AX pada kelas 7 dengan kelas 9. Nah, yang terakhir itu ada hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif ini biasanya digunakan untuk menjawab penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya seperti hipotesis kerjanya itu adalah adakah hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan keterampilan pengambilan keputusan pada siswa kelas 10. Sedangkan H0-nya atau hipotesis 0 yaitu tidak ada hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan keterampilan pengambilan keputusan pada siswa kelas 10. Oke, next slide, Kak Della. Punten. Oke, ini berikutnya materi mengenai fungsi dan kriteria itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Kak Nadia, saya persilahkan. Baik, Kak Pia, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi hipotesis dalam penelitian. Jadi fungsi hipotesis dalam penelitian itu yang pertama itu untuk menguji teori, yang kedua itu mendorong munculnya teori, yang ketiga menerangkan fenomena sosial, yang keempat sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, dan yang terakhir itu memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Adapun kriteria hipotesis menurut Borg dan Gall tahun 1979 dalam Yatim Rianto tahun 1996 dan Suharsini Arikunto tahun 1995 mengatakan bahwa hipotesis yang baik harus memenuhi 4 kriteria, yaitu hipotesis hendaknya merupakan rumusan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.
Yang kedua, hipotesis yang dirumuskan hendaknya disertai dengan alasan atau dasar-dasar teoritis dan hasil penemuan terdahulu. Jadi walaupun hipotesis baru merupakan jawaban atau dugaan yang harus diuji kebenarannya, dan dari pengujiannya itu ada kemungkinan terbukti atau tidaknya. Namun peneliti tidak boleh sembarangan menduga. Pemilihan alternatif dugaan tersebut harus dilakukan secara profesional, ilmiah yang disertai dengan argumentasi yang kokoh. Lalu yang ketiga ini ada hipotesis harus dapat diuji. Jadi berdasarkan kriteria ini peneliti dituntut agar mampu mencari data yang akan digunakan untuk membuktikan hipotesisnya. Dan yang terakhir ini ada rumusan hipotesis hendaknya singkat dan padat. Jadi berdasarkan kriteria ini hipotesis tidak boleh menggunakan kiasan kata yang tidak atau kurang bermakna. Hipotesis ini merupakan pernyataan suatu kebenaran agar kebenaran tersebut dapat dengan cepat dan mudah dipahami, maka sudah selayaknya jika rumusannya ini harus singkat dan padat. Next slide, Kak Dela. Untuk simpulan dan saran, jadi adapun simpulan dari materi yang sudah kami paparkan yaitu bahwa rumusan masalah merupakan tulisan singkat yang berada di bagian pembukaan karya tulis. Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena sosial yang terjadi dalam sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, di dalam rumusan masalah ini terdapat beberapa jenis rumusan masalah, yaitu diantaranya ada rumusan masalah deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Adapun kerangka berpikirnya yaitu berarti sebagai model sistematis dan terkonsep mengenai hubungan antar variabel penelitian yang akan diteliti. Hal ini diperkuat dengan definisi kerangka berpikir menurut Sugiono, yaitu kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana hubungan antar variabel dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Lalu yang terakhir ada hipotesis, yaitu berasal dari dua suku kata, yaitu hypo atau belum tentu benar, dan tesis yaitu kesimpulan. Jadi hipotesis adalah hasil dari kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti dan juga terdapat jenis-jenis, fungsi, ciri-ciri, dan kriteria hipotesis. Nah, perumusan masalah, kerangka berpikir, dan konsep teori hipotesis ini merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pembuatan suatu karya ilmiah, baik itu yang bersifat umum, seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Dalam hal ini, ketiga unsur tersebut sangat penting, sehingga apabila dihilangkan, maka karya ilmiah tersebut kurang sempurna. Nah, Suaranya putus-putus ya? Suaranya hilang. Nadia, suaranya hilang. Sinyal kayaknya. Iya, ya, ada. Oke, kalau begitu Pia yang gantiin aja ya. Mengenai sarannya, sarannya di sini. peranan guru sangat dominan, dapat menempati Nadia hilang lagi suaranya. Oke, kalau gitu Pia aja deh yang gantiin ya. Semoga ikhlas ya teman-teman ya. Sarannya itu adalah peranan guru dominan dalam membentuk karakter siswa sehingga harus dapat menempatkan dirinya sebagai panutan yang dapat memberikan teladan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Guru lebih mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif belajar dan mempraktikkan nilai-nilai karakter yang dikembangkan. Pendidikan karakter harus dihukum
semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan karakter agar dapat mewujudkan generasi yang berkarakter dalam masyarakat. Nah, karena penjelasannya sudah selesai, saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Puji Eko Santoso. Dengan segala kerendahan hati, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Subhanallah. Sangat luar biasa teman-teman saya. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah mempresentasikan tentang perumusan masalah, kerangka berpikir, serta konsep dasar hipotesis. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa menangkap dan memahaminya. Kemudian memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kita sifatnya berdiskusi. Untuk ini kita akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Pada teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan, dan juga nanti kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kelompok kami, silakan memberikan instruksi terlebih dahulu. Kami persilahkan. Izin bertanya Bapak Eko. Izin bertanya. Dengan siapa tadi ya? Saya Bu Lilis, Pak Eko. Bunda Lilis dulu. Bu Lilis, silakan Bu Lilis bertanya. Bentar. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak nih. Pemaparannya bagus banget ya. Jadi penasaran jadinya saya. Ini saya yang bertanyain tentang ada di awal tadi tentang permasalahan. Karena kan kalau kita melihat dari permasalahan, kalau udah sampai ke bawah nyangkutnya tadi yang kita akan teliti dari awalnya dari permasalahan. Jadi kalau misalnya saya ngeliat sampai ke bawah, saya mungkin yang dilihat dari permasalahan yang saya minta dijelasin. Jikalau misalnya peneliti yang masalahnya kan sudah direncanakan, tiba-tiba ketika memasuki lapangan masalahnya berubah total nih. Nah kan otomatis masalahnya harus diganti. Nah ini kan akan menyebabkan banyak lagi harus ada banyak perubahan. Apakah ini akan merubah nggak struktur dari mulai tadi kan sudah sampai ke hipotesis sampai ke bawah. Tapi kalau misalnya kita ganti masalah yang setelah diganti, apakah akan berubah atau akan sulit nggak kalau masalahnya diganti? Yang jadi peneliti ya, itu pertanyaannya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya akan menjadi lebih sulit enggak? Ketika masalah itu diganti, kita sudah merencanakan permasalahan yang sudah ada, tiba-tiba ketika di lapangan berubah permasalahan yang akan kita ganti, otomatis kan judul pun akan ganti. Nah itu akan sulit nggak sih ketika saya akan merubah permasalahan yang ada? Permasalahan yang akan diteliti nih Bu ya? Betul, iya permasalahan yang diteliti. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menangkap Mbak Via ya. Bisa Pak. Baik, untuk berikutnya penanya yang kedua silahkan Mbak Wina ya. Ya, boleh izin bertanya. Silahkan Mbak Wina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, sebenarnya bukan bertanya, tapi mencoba untuk menyamakan persepsi tadi tentang penjelasan mengenai kerangka berpikir. Bahwa kalau yang tadi saya baca di buku Buluki, bahwa dalam kerangka berpikir ini, di bagian kerangka berpikir ini tidak memuat kutipan apapun di dalamnya. Nah, kalau misalnya saya mencoba membaca bukunya kembali dan menyamakan PPT yang sudah dibuat oleh kelompok 3 ya? Kelompok 4 ya? 4, ya. Ya, kelompok 4, maaf. Ini tetap ada sebuah definisi. Nah, definisi ini berarti diambil dari kesimpulan yang berada di landasan teori, betul ya? Yang berada di landasan teori, kemudian setelah landasan teori ini ada penelitian-penelitian relevan, kemudian dimunculkan di dalam, maksudnya
analisis dari penelitian relevan ini kita masukkan ke dalam kerangka berpikir, kemudian ditarik kesimpulan sehingga membuat satu bagan atau kerangka yang namanya kerangka berpikir. Sebenarnya mau menyamakan persepsi itu aja sih, benar nggak sih persepsi yang saya punya dengan kelompok 4 yang tadi sudah dijelaskan? Seperti itu Pak Eko kurang lebihnya, dan kelompok 4. Satu lagi boleh? Boleh, silakan Mbak. Ya, ini tentang hipotesis. Nah, di sini kan ada beberapa hipotesis, bahwa ada hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif, korelasi, bahkan ada hipotesis eksperimen. Nah, ketika kita mengambil judul, misalnya dengan kata-kata pengaruh, ya, itu hipotesis yang kita gunakan itu berarti termasuk hipotesis korelasi. Oke. Betul atau tidak? Jadi hanya misalnya sebatas di hipotesis kerjanya sebatas ada atau tidaknya pengaruh si variabel X terhadap variabel Y. Seperti itu. Terima kasih kelompok 4. Oke, sama-sama Mbak Ina. Kami silakan untuk penanya yang ketiga. Anda yang bertanya lagi? Cukup dua dulu ya, sambil berjalan ya. Kami mohon waktu teman-teman untuk berdiskusi dulu.
Cika atau Ansel? Ansel. Kenapa? Baik teman-teman, kita kembali lagi. Pertanyaan dari Bulis ya tadi ya. Tulis masalahnya berubah total setelah di lapangan, apakah akan menjadi lebih sulit ketika permasalahan itu diganti? Ini saya kembalikan pertanyaan kepada Bulis nih, kenapa ini kok bisa diganti nih? Permasalahannya kok bisa diganti, ini ada apa Bu? Masalahnya diganti kan ternyata kita di awal mungkin sudah ada masalah apa sih saat ini lagi tren, misalnya saat ini lagi kita ambil, ternyata untuk di lapangan beda ya, ternyata nggak bisa ya kita ambil untuk masalah yang juga kita ambil. Nah kalau misalnya masalah yang kita ambil di judul itu sendiri kan otomatis sudah diajukan, untuk judulnya sudah diajukan kepada dosen dari ACC, itu akan jadi merubah nggak dari secara tidak langsung kan kesulitannya, apakah dari balik lagi di awal atau gimana? Karena kan otomatis kalau kita sudah ngambil judul itu berarti kita harus jalan kan gitu. Nah ini apakah itu akan sulit atau tidak? Karena kan saya belum jalan ya, belum turun ceritanya. Ini sebelum turun kita harus ngambil dulu, paham dulu judulnya ini sih nanti gimana. Baik Bunda Lilis, saya coba menjawab ya. Tadi kan Bunda tuh mengatakan bahwa kalau udah di lapangan takutnya permasalahannya itu nggak sesuai dengan apa yang kita ambil gitu. Betul. Yang pertama pasti ketika permasalahannya ganti tentu akan merombak semuanya. Nah, ini akan menyusahkan bagi kita tentunya. Iya. Yang kedua, perumusan masalah yang kita ambil ini kan berupa judul penelitian tentunya kan ya. Nah untuk mengajukan judul itu tidak bisa sembarangan kita, misalnya sembarangan kita mengambil judul yang baru. Itu ada prosedurnya Bu Linda. Jadi nanti ketika kita mengajukan judul itu hanya satu kali. Kepada dosen pembimbing biasanya ya. Nanti kita ajukan judul, beberapa opsi yang mana yang diterima, itulah yang kita jalankan penelitiannya. Nah, ketika Bunda mau ganti permasalahan baru, itu berarti Bunda melakukannya dari awal kembali. Bunda mengajukan lagi judulnya, menyertakan masalahnya, kenapa ini nggak bisa diteliti, dan yang lain sebagainya. Jadi ini akan membuat susah kita juga sebagai peneliti. Itu Bunda. Nah, itu kalau misalnya kan berarti kan kita harus bisa menyatukan dengan nanti akan turun ke lapangan nih, ya kan ya. Nah, terus untuk bisa siasatinya, otomatis kan rumusan yang kita masalah yang akan kita pakai nanti ke lapangan pun kita harus apakah kita turun dulu ke lapangan mencari dulu masalah atau bagaimana nih supaya kita mensiasatinya jangan sampai kita bikin kerjaan 2 kali. Kalau menurut saya judul penelitian yang diambil itu kalau bisa jangan mengikuti tren Bunda. Misalkan masa pandemi itu nggak pasti gitu kondisinya, jadi mungkin bisa kita ambil berdasarkan apa yang kita rasakan mengenai masa pandemi. Misalkan yang kemarin Bu Luki katakan kejenuhan dalam belajar. Nanti ketika masa pandemi sudah terlewatkan, kejenuhan belajar ini akan tetap ada dalam setiap diri seseorang. Jadi nggak salah dalam mengambil permasalahan juga gitu ya. Oke. Berarti harus ada, artinya tidak mengetahui tetap harus kita pakai, artinya jangan sampai satu yang jadi yang ngambil satu fokus di situ aja, tapi kita juga bisa ngembangin ya. Betul. Iya. Oke. Boleh sedikit tambahin nggak? Oh ya, silakan Kak Wina. Oh ya, silakan. Mau ikut diskusi aja.
Tadi boleh. ketika Bu Lilis mengatakan bahwa setelah turun ke lapangan permasalahannya berubah ya. Ini sebenarnya kenapa saya mau ikut diskusi karena waktu itu ada di bagian kelompok saya juga tentang studi pendahuluan. Nah, fungsinya dari studi pendahuluan ini adalah untuk apa ya, semacam membenarkan atau membuktikan bahwa penelitian ada judul penelitian yang kita ambil ini sudah sesuai atau belum dengan kondisi lapangan atau permasalahan yang kita temukan di lapangan. Seperti misalnya kita ambil contoh ketika kita mau meneliti kenakalan remaja di salah satu daerah A, misalnya seperti itu ya. Nah, saking kita excitednya menemukan judul itu bagus, terus kita langsung buat proposalnya sampai bab 3. Nah, ketika kita mau menyebarkan instrumen, ternyata di wilayah A itu jumlah respondennya tidak mencukupi untuk kita jadikan sebagai responden penelitian kita. Nah, otomatis hal seperti itu akan maaf, suara saya kedengeran ya? Kedengeran Kak Wina. Banget, jelas. Merubah tempat penelitian kita atau bisa saja merubah objek penelitian kita. Nah, makanya pentingnya studi pendahuluan sebelum kita mengangkat atau merumuskan satu judul penelitian. Itu fungsinya Bun, ketika kita sudah menemukan permasalahan, sudah mencakup atau memenuhi kriteria dari judul penelitian, ada baiknya kita melakukan studi pendahuluan itu. Bisa melalui wawancara di lapangan, benar nggak sih di sini tuh ada permasalahan responden-responden atau permasalahan yang kita ingin teliti. Nah, seperti itu Bunda kurang lebihnya. Bisa juga sih, boleh juga. Iya, untuk menghindari yang itu tadi karena jadi tidak efektif ya, tidak efektif ya atau efisien ya, tidak efektif dan efisien ketika kita sudah mengambil judul, sudah merancang sedemikian rupa, tapi ternyata kondisi lapangannya berbeda dengan apa yang kita minta, kita ngulang lagi gitu kan. Lebih baik, alangkah baiknya ketika kita sudah menemukan masalah, sebelum kita mengangkat itu menjadi judul, kita lakukan dulu yang namanya studi pendahuluan. Seperti itu Bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Oke banget, makasih banyak Mbak Ia. Iya. Bagaimana Bulis kemarin nulis? Ada masalah atau bagaimana? Itu dia ada masalah karena judulnya punya tutup marutin semuanya kayak saya, tapi kan ternyata bisa tidak langsung kayaknya nggak boleh kayak gitu, jadi harus benar kata Mbak Ina, harus ada studi dulu misalnya, dulu kondisinya baru bisa. Gitu Pak Eko. Jadi kita buat pembelajaran juga kan nanti kita berpersiapan gitu. Terima kasih banyak ya. Ada pencerahan Bulis? Ada banyak Pak, banyak. Oke, cukup. Terima kasih ya, cukup banyak. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Wina tadi ya, menyamakan persepsi Mbak ya, kerangka berpikir. Terus kedua, apakah judul dengan kata depannya pengaruh? Kata depannya pengaruh ya Mbak ya, itu masuk ke dalam hipotesis asosiatif gitu Mbak ya. Korelasi ya tadi ya. Iya, hipotesis korelasi Pak, coba. Hipotesis korelasi. Dan asosiatif ya. Iya. Apakah benar seperti itu gitu maksudnya? Oh gitu. Hanya sebatas ada atau tidak adanya pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Itu menurut kelompok 4 yang sudah memaparkan materi tentang hipotesis, apakah persepsi saya benar atau tidak gitu Pak. Baik, kita diskusikan bersama. Silakan Mbak Pia mainkan. Mana ya? Mbak Pianya sepertinya keluar. Mbak Pia lab ya.
Sinyal kali. Mochi, mau makan lagi? Mochi. Mau Mbak Indah, aku belum makan. Sebentar Kak Wina ya, ternyata kita tadi salah persepsi juga nih. Mohon waktu ya Mbak. Nah ya Pak, nggak apa-apa. Bab 1. Teman kira-kira udah ada gambaran belum mengenai bab 2 nanti? Gimana teman-teman? Kalau cuma gambaran sih ada. Saya sudah belum ada ada niat? Mbak. Belum Saya ya? itu kalau jalan, misalkan ya ibaratnya masuk ke dalam gua itu nggak bawa senter, nggak bawa lilin, nggak bawa apapun, jadi nggak kelihatan gitu.